Halo anak-anak, apa kabar? Sudah siapkah kalian untuk belajar kali ini? Kali ini kita berjumpa dalam pelajaran Bahasa Indonesia dan kita akan masuk ke pelajaran yang pertama, yaitu surat lamaran pekerjaan yang akan kita bahas kali ini. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa mampu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Dan sekarang saatnya kita memulai pelajaran kita. Anak-anak, kamu tentu masih ingat dong dengan pelajaran yang membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Ketika seseorang telah mengisi studinya, langkah yang ditempuh kemudian adalah mencari pekerjaan yang sesuai dengan jenis pendidikannya. Selain dari itu, bisa juga seseorang memutuskan untuk memulai bisnis baru dan kemudian merekrut karyawan untuk perusahaannya itu. Dengan demikian, mengetahui tata cara penulisan surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar adalah sangat penting bagi masa depan kamu. Pada dasarnya, surat lamaran pekerjaan adalah surat pribadi yang dibuat oleh seseorang untuk diajukan kepada perusahaan agar diterima bekerja sebagai karyawan pada posisi atau jabatan tertentu. Karena surat ini ditujukan untuk perusahaan, maka sifatnya adalah formal atau resmi. Nah anak-anak, di dalam surat lamaran pekerjaan, pelamar mencantumkan permohonan untuk mengisi lowongan posisi yang sesuai dengan keahlian atau kemampuannya. Selain itu, pelamar juga menuliskan identitas diri dan jenis pendidikan sebagai informasi untuk perusahaan. Penulisan surat lamaran pekerjaan haruslah merujuk pada aturan tata bahasa yang baik dan benar ya anak-anak, menggunakan bahasa yang santun dan juga mengikuti urutan bagiannya dengan tertib. Nah, dalam hal ini pelamar hendaknya menggunakan pilihan kata yang tepat dengan bahasa yang sederhana dan juga ringkas. Nah anak-anak, pada bagian awal surat lamaran pekerjaan adalah sangat penting bagi pelamar untuk menuliskan sumber informasi lowongan kerjanya dari mana ya. Sumber yang dimaksud ini bisa berasal dari iklan lowongan kerja yang terdapat dalam surat kabar, atau mungkin majalah, situs-situs resmi, atau bisa juga informasi dari perusahaan itu sendiri. Namun jika lamaran yang dibuat bukan atas dasar suatu sumber tertentu, maka sumber informasinya tidak perlu disebutkan pada alinea pembuka. Nah anak-anak, yuk kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Oleh karena surat lamaran pekerjaan ini bersifat formal, maka penulisannya pun harus mengikuti sistematika yang benar. Berikut penjelasannya ya. postoffice.png. 1. Tanggal. Pencantuman tanggal surat adalah sebagai petunjuk waktu saat surat ditulis. Tanggal surat ini harus ditulis sesuai dengan aturan ejaan yang berlaku. Contohnya Surabaya 12 Mei 2022. Nah yang berikutnya, yang kedua, hal. Hal surat menunjukkan maksud dan isi surat yang dibuat. Contoh hal, lamaran pekerjaan. Yang ketiga adalah lampiran. Penulisan kata lampiran tidak boleh menggunakan singkatan ya. Bagian ini diisi sesuai dengan jumlah dokumen pendukung yang disertakan bersama dengan surat. Jika tidak ada dokumen tertulis yang dilampirkan, maka bagian ini dapat ditiadakan. Contohnya lampiran 5 lembar. Yang keempat, jangan lupa alamat surat. Bagian ini menuliskan alamat yang dituju oleh pelamar. Ketentuannya yaitu A. Tidak menuliskan kata kepada. B. Tidak menuliskan kata sebutan bapak, ibu, atau saudara jika ditujukan untuk suatu jabatan tertentu. C. Hendaknya ditulis tidak lebih dari 3 baris ya. Contohnya YTH atau yang terhormat Ibu Manajer Personalia PT Sumber Utama, itu salah. Harusnya YTH atau yang terhormat Manajer Personalia PT Sumber Utama, itu yang benar ya. Jadi YTH titik Manajer Personalia PT Sumber Utama. Berikutnya yang D, penulisan kata jalan pada bagian alamat hendaknya tidak menggunakan singkatan ya. Dan E, tidak menggunakan tanda baca titik pada tiap baris alamat. Contohnya YTH titik Manajer Personalia PT Sumber Utama, Jalan dan Mogot 7, Jakarta Barat. Itu benar ya. Yang kelima adalah salam pembuka. Salam pembuka menandakan awal komunikasi antara pelamar dengan perekrut pekerjaan. Penempatannya berada di bagian pembuka dan ditulis menggunakan frasa dengan hormat yang diakhiri dengan tanda baca koma ya. Contohnya dengan hormat koma.
Yang keenam, alinea pembuka. Pada bagian ini pelamar hendaknya menggunakan bahasa yang baku dengan tujuan agar mudah dipahami oleh perekrut dan menunjukkan kualitas komunikasi pelamar yang baik. Kalimat awal pada alinea pembuka diisi dengan rujukan informasi yang diperoleh pelamar tentang lowongan pekerjaan atau inisiatif pribadi pelamar. Contohnya seperti A. Berdasarkan iklan yang dimuat dalam harian Kompas, lalu dilanjutkan, atau B. Yang bertanda tangan di bawah ini saya ... dilanjutkan ya. Yang ketujuh, alinea isi. Bagian ini menyatakan A. Identitas pelamar, berisi keterangan diri pelamar, yaitu nama, tempat tanggal lahir, lalu alamat, pendidikan terakhir, dan lain-lain. Pada bagian ini awalan kata pada setiap barisnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh nama Surya Mahendra, tempat tanggal lahir Jakarta 3 Januari 1999, pendidikan terakhir S1 Ekonomi, alamat Gria Cita Asri Blok AB 22 Cikarang, Bekasi. Berikutnya yang B, maksud dan tujuan. Bagian ini menerangkan alasan pelamar menulis surat, oleh karena itu haruslah tertera dengan jelas ya. Berikutnya lampiran. Bagian ini memuat daftar dokumen pendukung yang diperlukan sebagai syarat diterimanya pelamar. Awalan kata pada bagian ini tidak menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. Contoh, 1 daftar riwayat hidup, 2 fotokopi ijazah yang telah disahkan, 3 fotokopi transkrip nilai, 4 fotokopi IKTP, dan yang kelima pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar. Berikutnya yang D, salam penutup anak-anak. Bagian ini harus menunjukkan rasa antusiasme pelamar dalam melamar pekerjaan. Contohnya, demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Besar harapan saya untuk dapat diterima bekerja di perusahaan Bapak atau Ibu. Dan berikutnya yang terakhir yaitu tanda tangan dan nama lengkap. Bagian ini ditulis pada pojok kanan bawah surat. Contohnya, tanda tangan dari Surya Mahendra, SE. Mengidentifikasi isi. Anak-anak mencermati hal-hal yang menjadi ciri atau tanda khusus dalam surat. Ini adalah yang dimaksud dengan mengidentifikasi. Dalam hal surat lamaran pekerjaan tentunya berisi tentang keinginan pelamar untuk dapat diterima bekerja di perusahaan yang dituju. Dengan demikian, pelamar harus cermat dan teliti dalam menuliskan isi surat, yaitu menggunakan bahasa yang akurat, pilihan kata yang tepat, dan isi surat yang jelas. Berikutnya kita akan mempelajari simpulan sistematika. A. Simpulan sistematika. Sistematika surat lamaran pekerjaan secara umum ini terdiri dari A. Data fisik surat, yaitu tanggal surat, hal, lampiran, dan juga alamat surat. Yang B. Data isi surat, yaitu salam pembuka, alinea pembuka, alinea isi, dan juga salam penutup. Yang C. Data penanggung jawab surat, yaitu tanda tangan dan nama jelas pelamar. Sedangkan bagian lain yang digunakan sebagai pendukung dalam surat lamaran pekerjaan adalah identitas, yaitu nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan terakhir, lalu alamat ya, dan juga dokumen administrasi seperti daftar riwayat hidup, lalu fotokopi identitas diri, fotokopi ijazah, lalu fotokopi sertifikat, surat keterangan sehat, dan juga surat keterangan catatan kepolisian, juga surat keterangan pengalaman kerja. Jadi simpulan sistematika surat lamaran pekerjaan adalah urutan dan isinya harus mengikuti ketentuan yang berlaku, baik bahasa yang digunakan maupun tata cara kebahasaannya. Unsur-unsur surat lamaran pekerjaan berdasarkan isinya yaitu A. Identitas pelamar, meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan terakhir, alamat, dan data lainnya yang diperlukan. B. Maksud dan tujuan, yaitu menyampaikan keterangan atau alasan pelamar mengajukan surat permohonan. Dan yang C. Lampiran, yaitu daftar dokumen pendukung yang diperlukan sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan kerja. Berikutnya yang C. Penyajian lisan dan tulis.
Simpulan sistematika surat lamaran pekerjaan dapat disajikan secara lisan dan tertulis. Disajikan secara lisan artinya pelamar harus menyampaikan maksudnya dengan urutan yang runtut, penjelasannya mudah dimengerti dan bahasa yang santun. Namun jika secara tertulis maka unsur-unsur pokok surat lamaran pekerjaan harus disajikan dengan lengkap. Simpulan sistematika yang disajikan secara tertulis ini menunjukkan kemampuan pelamar dalam menyusun surat lamaran pekerjaan berdasarkan urutan yang benar. Berikutnya, simpulan isi surat lamaran pekerjaan pun dapat disampaikan secara lisan dan tertulis anak-anak. Secara lisan pelamar harus menyampaikan hal-hal yang penting, yaitu seperti maksud lamaran, harapan pelamar, dan kesediaan untuk mengikuti proses lanjutan yang dibutuhkan. Sedangkan secara tertulis, simpulan isi surat lamaran pekerjaan haruslah menggunakan pilihan kata yang lugas dan memperhatikan penggunaan huruf serta tanda baca agar terhindar dari bias makna. Penyajian simpulan isi surat lamaran pekerjaan secara umum yaitu satu tujuan. Dalam surat lamaran yang diajukan, pelamar harus menyampaikan tujuan akhir yang ingin diperoleh, misalnya menjadi staf keuangan atau wartawan. Yang kedua, data penguat tentang pelamar yang diajukan untuk memberi keyakinan pada perekrut haruslah disampaikan dengan runtut, lugas, dan lengkap. Contohnya, data pribadi pelamar berupa identitas diri, riwayat pendidikan, dan juga pengalaman kerja. Yang ketiga adalah penutup. Bagian ini menyampaikan pernyataan akhir dan harapan pelamar yaitu diterima bekerja sebagai karyawan. Yang ketiga, unsur kebahasaan. Kita akan membahas yang pertama A, unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan juga merupakan bagian yang penting. Hal ini disebabkan karena pemahaman perekrut ini bergantung pada kecakapan pelamar dalam menggunakan bahasa. Mengidentifikasi aspek kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan ini dapat dilakukan dengan mengkaji pilihan kata, penggunaan ejaan, struktur, kalimat, dan gaya bahasa yang digunakan. Kesimpulannya, pelamar harus menggunakan bahasa baku dengan alur pikir yang logis, maksud yang jelas, struktur bahasa yang benar, dan pilihan kata yang tepat. Perhatikan contoh unsur kebahasaan berikut ini dan bandingkanlah perbedaannya. Nomor 1, salah. Yang bertanda tangan di bawah ini, hamba. Nama, alamat. Yang benar, yang bertanda tangan di bawah ini, saya, nama, alamat. Keterangan, kata hamba tidak dapat digunakan karena bukan termasuk bahasa formal untuk surat resmi. Kata nama dan alamat tidak boleh menggunakan huruf awal kapital karena bukan kalimat baru. Yang kedua, salah, dengan hormat titik. Yang benar, dengan hormat koma. Keterangan, kata hormat tidak boleh ditulis dengan huruf awal kapital dan salam pembuka harus diakhiri dengan tanda baca koma bukan titik. Yang ketiga, titik-titik saya harap ibu mau menerima saya bekerja secepatnya. Yang benar, titik-titik kiranya ibu dapat menerima permohonan saya untuk menjadi karyawan. Keterangan, sebagai pemohon pelamar harus dapat menunjukkan sikap rendah hati melalui kata-kata yang digunakan. Kata-kata yang dipilih pun tidak boleh memberikan kesan memaksa. Dan nomor 4, atas perhatian Bapak atau Ibu, kami mengucapkan terima kasih banyak. Yang benar, atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Keterangan, kata kami tidak dapat digunakan karena pelamar bersifat individu atau mewakili satu orang. Kata banyak tidak perlu digunakan. Dan yang kelima, salah jika penulisan tanggal Jakarta, 7/07/2022. Yang benar, Jakarta, 7 Juli 2022. Keterangan, penulisan tanggal surat tidak boleh menjadi 1. Jakarta, 7/07/22. Dan berikutnya yang kedua, Jakarta, 7 Jul garis atas 22. Ini disingkat, itu tidak boleh ya anak-anak. Berikutnya yang ketiga, Jakarta, 7 Juli. Juli di sini menggunakan bahasa Inggris, yang mana surat lamaran tersebut menggunakan bahasa Indonesia. Jadi penulisan bulan Juli harus menggunakan bahasa Indonesia juga ya. Jadi 7 Juli 2022 itu tidak boleh.
Telah dikatakan sebelumnya anak-anak bahwa surat lamaran pekerjaan adalah surat pribadi yang bersifat resmi atau formal. Disebut surat pribadi ini karena surat lamaran pekerjaan dibuat oleh seseorang yang bertanggung jawab terhadap isi surat secara pribadi. Kemudian dikatakan bersifat resmi karena surat lamaran pekerjaan ini digunakan untuk suatu kepentingan yang resmi. Meskipun surat lamaran pekerjaan ini termasuk surat pribadi, namun karena diajukan untuk melamar pekerjaan, maka menurut sistematika dari unsur kebahasaan yang baku, penulisan surat lamaran pekerjaan haruslah menggunakan kalimat efektif sehingga tidak bermakna ganda atau menimbulkan bias makna. Struktur kalimatnya pun harus formal, yaitu terdiri dari unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam surat lamaran pekerjaan akan memberikan kesan pertama yang baik bagi para perekrut terhadap pelamar. Dengan demikian, peluang pelamar untuk diterima sebagai karyawan juga bertambah besar. Berikutnya yang B, persyaratan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Untuk memberikan kesan pertama yang baik, pelamar harus menyusun surat lamaran pekerjaan yang benar ya. Oleh karena itu terdapat beberapa syarat ketentuan kebahasaan yang harus diikuti, yaitu yang pertama, kata-kata yang digunakan harus sopan, ringkas dan mudah untuk dipahami. Yang kedua, kalimat-kalimat yang disusun tidak boleh terkesan terlalu merendahkan diri pelamar. Yang ketiga, penulisan kata dan penggunaan tanda baca ini harus mematuhi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Lalu yang keempat, surat ini harus dibuat dengan rapi dan teliti agar terhindar dari kesalahan penulisan. Berikutnya yang keempat, menyusun surat lamaran pekerjaan. A. Menyusun surat lamaran pekerjaan. Hal-hal yang harus diperhatikan pelamar dalam membuat surat lamaran pekerjaan yaitu: 1. Isi. Pelamar harus cermat dalam menyampaikan maksud dan harapan yang diinginkan. Sumber informasi, jenis pekerjaan, dan kualifikasi pelamar harus dicantumkan dengan tepat dan juga akurat. Berikutnya yang kedua, sistematika. Rangkaian unsur surat lamaran pekerjaan harus disusun sesuai dengan ketentuan yang lazim digunakan secara umum untuk semua pelamar kerja. Yang ketiga, kebahasaan. Penulisan kata, penggunaan ejaan baik huruf maupun tanda baca, struktur kalimat, dan pemilihan kata ini harus cermat dan juga tepat. Suatu hal yang perlu diingat bahwa posisi pelamar adalah sebagai pemohon. Karenanya kata-kata yang digunakan harus memberikan kesan sopan dan juga rendah hati. Contoh, demikian surat permohonan ini saya ajukan kepada Bapak atau Ibu. Atau 2, besar harapan saya agar Bapak atau Ibu berkenan memberikan kesempatan kepada saya. Berikutnya yang B, sumber informasi. Sebelum membuat surat lamaran pekerjaan, kamu harus mengetahui sumber informasi lowongan kerja terlebih dahulu ya. Sumber informasi tersebut ditempatkan pada alinea pertama. Jadi perhatikan contoh-contoh berikut. 1. Iklan. Contohnya, setelah membaca iklan lowongan kerja dalam Harian Media Indonesia tanggal 5 Mei 2022 yang menyatakan bahwa PT Media Tama membutuhkan seorang jurnalis, maka saya bermaksud mengajukan lamaran untuk posisi tersebut. Yang B, berdasarkan iklan lowongan kerja yang dimuat dalam situs Jobstreet tanggal 19 Februari 2022, PT Media Tama membutuhkan seorang reporter. Berkenaan dengan hal tersebut, perkenankan saya untuk mengajukan lamaran dan bergabung di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. 2. Informasi dari seseorang. Contohnya, A. Sehubungan dengan informasi dari Ibu Maria Anaya, perkenankanlah saya untuk mengisi jabatan sekretaris di PT Media Tama. Atau yang B, menurut informasi dari Bapak Reza Ardianto, perusahaan Bapak atau Ibu sedang membutuhkan seorang arsitek. Perkenankan saya untuk melamar posisi tersebut dan bergabung di PT Media Tama. Yang ketiga, pengumuman resmi. Contoh A, berkenaan dengan pengumuman dari PT Media Tama nomor 20/003/2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang penerimaan karyawan, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini lalu dilanjutkan ya. Yang B, setelah membaca pengumuman Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta tentang lowongan kerja, maka perkenankan saya lalu dilanjutkan.
4 permohonan instansi, contohnya A. memenuhi permintaan PT Mediatama tentang lowongan kerja sebagai arsitek, maka yang bertanda tangan di bawah ini, B. Setelah mendapatkan informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga kerja dari PT Mediatama, maka yang bertanda tangan di bawah ini, lalu dilanjutkan. Yang kelima, inisiatif sendiri. Contohnya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya, siapa dijelaskan lalu dilanjutkan ya. Berikutnya C. Dokumen pendukung. Keterangan tambahan diberikan setelah menyampaikan isi surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan sistematika dan kebahasaan secara tepat. Keterangan tambahan tersebut berbentuk dokumen pendukung. Contohnya A. Daftar riwayat hidup berisi tentang informasi 1. Nama lengkap beserta gelar, 2. Tempat tanggal lahir, 3. Alamat domisili, 4. Nomor KTP, 5. Agama, 6. Jenis kelamin, 7. Tinggi atau berat badan, 8. Kewarganegaraan, 9. Status, dan 10. Yaitu data suami atau istri, nama, tempat tanggal lahir, alamat, umur, dan juga pekerjaan. Berikutnya yang ke-11, data anak, nama, tanggal lahir, umur, pekerjaan. 12. Data ayah atau ibu, nama, alamat, pekerjaan. 13. Riwayat pendidikan. Lalu yang ke-14, kursus atau diklat yang pernah diikuti. Lalu yang ke-15, pengalaman kerja. Yang ke-16, pernyataan bahwa daftar riwayat hidup dibuat dengan benar. Dan yang ke-17, tanda tangan dan nama yang jelas. A. Surat keterangan sehat dapat diperoleh dari dokter, puskesmas, klinik, atau surat sakit pemerintah. B. Surat keterangan catatan kepolisian. Surat ini diterbitkan oleh kepolisian resort kabupaten atau kota sebelum berganti menjadi SKCK. Surat ini disebut surat keterangan kelakuan baik ya anak-anak atau SKKB. Lalu yang C. Surat izin orang tua. Surat ini dibutuhkan jika jenis pekerjaan yang ingin dilamar memiliki risiko tinggi, misalnya yang berkaitan dengan keselamatan kerja, tempat kerja, atau durasi jam kerja. Nah anak-anak, sekarang mari kita kerjakan latihan di buku aktivitas ya. Nah itu dia anak-anak pelajaran kita kali ini. Yang pertama di 1.1 terkait surat lamaran pekerjaan. Sekarang jangan lupa untuk kerjakan latihan di buku kegiatan. Semangat terus untuk belajar, sampai jumpa di pelajaran berikutnya.